Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Microsoft Project, khususnya dalam penginputan sumber daya atau resource dan biaya atau cost. Di sini untuk penginputan sumber daya akan terdiri dari dua sumber daya, yaitu baik sumber daya manusia, yaitu para karyawan atau para petugas yang berada pada setiap proses, serta sumber daya untuk kebutuhan atau alat yang dipakai dalam setiap proses penugasan proyek. Akan ada 3 tahapan utama yang akan kita lakukan dalam video kali ini. Yang pertama, melakukan setting regional dan harga satuan di laptop atau PC Anda masing-masing. Yang kedua, akan dilakukan penginputan resource sheet. Nanti di video ini juga akan ditunjukkan bagaimana cara pengisiannya. Dan yang terakhir adalah menugaskan resource yang telah kita input ke task name masing-masing. Jadi setiap resource yang sudah diinput tadi akan kita bagi ke dalam setiap proses penugasan proyek. Untuk melakukan tahapan ini ada beberapa data yang harus Anda siapkan. Data yang pertama, jumlah SDM yang dibutuhkan pada setiap proses penugasan proyek. Lalu yang kedua, alokasi sumber daya manusia tersebut pada setiap proses penugasan. Yang ketiga adalah sumber daya yang berupa peralatan yang dibutuhkan pada setiap proses penugasan proyek. Yang keempat, sama dengan sumber daya manusianya, yaitu alokasi peralatan yang dipakai pada setiap proses penugasan proyek. Dan yang terakhir adalah data mengenai rincian biaya dan total biaya pada setiap penugasan proyek. Untuk lebih lanjutnya, simak terus video saya kali ini mengenai Microsoft Project tentang penginputan resource dan cost. Oke, untuk tahapan yang pertama kita harus men-setting regional dan cost dulu di dalam laptop atau PC kita. Jadi secara default setting untuk laptop atau PC biasanya untuk regional, dan untuk currency-nya, setting location-nya itu biasanya adalah Amerika. Terus makanya untuk jam atau hari itu biasanya akan mengikuti format dari Amerika. Lalu kalau untuk format currency-nya atau format keuangannya, di default laptop kita biasanya akan menggunakan US dollar. Jadi pada tahapan ini setting regional dan setting currency dilakukan agar settingan kita bisa diubah menjadi Indonesia dengan mata uangnya itu adalah mata uang rupiah. Oke, sekarang kita setting terlebih dahulu. Langkahnya adalah Anda buka dulu control panel. Jadi kita juga bisa buka melalui start atau bisa buka di explore. Di sini control panel. Setelah itu kita pilih clock, language, and region. Oke. Ada 3 di sini, 3 menu. Tapi di sini yang kita perhatikan adalah menu region. Untuk region kita pilih change location. Oke, lalu di sini juga ada 3 menu ya. Ada format, ada location, ada administratif. Ini format, ini location, ini administratif. Kita klik saja yang location. Untuk home location-nya silahkan Anda pilih Indonesia. Kebetulan punya saya ini sudah saya setting, jadi terlihat defaultnya itu Indonesia. Oke, home location-nya Anda pilih Indonesia, lalu Anda klik menu format di sini. Di dalam menu format Anda klik additional setting. Oke, ini adalah tampilan untuk setelah Anda mengklik additional setting. Lalu Anda pilih currency. Di currency ini silahkan
currency simbolnya yang belum Rp, Anda pilih Rp. Misal yang masih dolar Amerika atau dolar Eropa, Anda pilih Rp di sini. Setelah itu Anda klik reset. Nah, ini Anda klik yes. Lalu setelah itu Anda klik OK. Baik, setelah Anda klik itu, maka secara otomatis semua format yang ada di laptop kita ini, baik untuk Microsoft Project atau Excel dan yang lain-lain yang membutuhkan format currency atau uang, akan defaultnya menjadi rupiah. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan setting regional dan currency, kita buka kembali file data WBS yang pernah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya kita klik file, lalu kita klik option, lalu kita pilih display. Di sini setelah pilih display, perhatikan untuk menu currency option for this project. Untuk filenya WBS, pastikan simbolnya itu adalah rupiah, lalu untuk placementnya itu adalah rupiah 1. Jadi untuk mungkin laptop Anda atau PC Anda yang settingan Microsoft Project-nya belum seperti ini, silahkan dirubah terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, untuk simbol dan placementnya kita rubah, kita klik OK. Oke, untuk tahapan berikutnya kita akan mengisi resource sheet. Jadi untuk membuka resource sheet, kita klik view, lalu setelah itu kita pilih resource sheet di sini. Tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi untuk pengertiannya sendiri, resource sheet itu adalah sheet atau lembar kerja yang digunakan untuk keperluan pendataan atau pembuatan daftar resource atau sumber daya. Di dalam Microsoft Project sendiri, resource itu dibedakan menjadi 2 bagian, sama seperti penjelasan saya di awal, yaitu resource personil, itu nanti tipenya adalah work, dan resource non personil tipenya ada material. Jadi itu kaitannya nanti di type ini. Di type ini nanti akan pilihannya 2, yaitu work dan material. Selanjutnya perhatikan tampilan menu-menu utama dari resource sheet. Jadi di resource sheet ini seperti yang saya lingkari dengan lingkaran merah, akan ada beberapa tampilan utama yang harus diisi, mulai dari resource name dan code. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu satu persatu apa yang harus diisi untuk resource name ini, type, sampai nanti code. Jadi untuk yang pertama adalah resource name. Untuk resource name ini akan diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan di dalam proyek. Bisa diisi sumber daya manusia atau personil maupun sumber daya material atau non personil. Berikutnya untuk type. Di bagian ini untuk memasukkan tipe resource dengan 2 pilihan, yaitu untuk sumber daya manusia kita masukkan tipe work, dan untuk sumber daya material kita masukkan dengan material. Selanjutnya, untuk material label ini diisi dengan satuan resource yang bertipe material. Jadi ingat, ketika di sini misal kita tadi memilih type-nya adalah work, jadi untuk material di sini tidak perlu diisi. Tapi ketika type-nya di sini kita sudah pilih material, yang ini wajib diisi. Isian untuk yang bagian material label itu adalah satuan. Jadi misal butuhnya adalah materialnya adalah komputer, butuhnya berapa? Ketika butuhnya adalah 5 unit, kita tulis saja 5. Berikutnya adalah initials.
Initials adalah singkatan untuk nama-nama resource yang ada. Misal programmer itu bisa disingkat PGR, designer bisa disingkat DSN, dan sebagainya. Jadi untuk initials ini sebenarnya terserah atau sesuai pengguna Microsoft Project masing-masing, asalkan antara profesi satu dengan lainnya memiliki inisial yang berbeda. Contohnya profesi misal untuk sistem analis Anda singkat SA, nanti misal untuk sistem yang lain tidak boleh Anda singkat SA lagi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah grup. Grup ini digunakan untuk mengisi nama kelompok dari sumber daya atau resource pada sebuah proyek. Jadi misal untuk sistem analis itu nanti ada dua kelompok, misal untuk kelompok awal dengan kelompok akhir, berarti Anda harus isikan. Namun jika sistem analis hanya ada satu kelompok, Anda tidak perlu mengisi grup. Selanjutnya adalah max unit atau maksimal unit, yaitu untuk menentukan jumlah resource yang digunakan selama proyek berlangsung. Resource di sini hanya berupa resource personil. Jadi misalkan untuk programmer Anda butuh 4 orang, sehingga kita menuliskannya adalah 400%, karena Microsoft Project menampilkan jumlah resource dalam bentuk persen. Berikutnya adalah standard rate atau singkatannya STD rate. Bagian ini digunakan untuk mengisi harga satuan untuk masing-masing resource. Jadi resource di sini bisa diisi untuk yang personil maupun non-personil. Secara default, Microsoft Project menampilkan standard rate untuk tipe work atau personil itu dalam satuan rupiah per hours atau rupiah per jam ataupun rupiah per day atau rupiah per hari. Sedangkan untuk tipe material satuannya adalah rupiah. Berikutnya untuk OVT rate atau overtime rate. Pada bagian ini digunakan untuk mengisi harga lembur bagi resource bertipe work. Jadi hanya untuk bertipe work, karena yang bisa lembur pasti hanya resource personil. Secara default, Microsoft Project menampilkan satuan dalam rupiah per hour atau rupiah per jam atau mungkin rupiah per hari. Jadi itu bisa dirubah, tapi untuk defaultnya hanya rupiah per jam. Lalu untuk Microsoft Project yang perlu Anda ketahui akan menerapkan tarif jam lembur yang sama. Misal lembur hari Minggu itu dianggap sama dengan lembur malam hari pada hari biasa. Berikutnya adalah cost use. Bagian ini digunakan untuk resource dengan pekerja borongan. Jadi biaya di sini tidak dihitung per jam, melainkan biaya borongan. Jadi kalau ada misal resource-nya itu mulai dari personil atau work maupun yang non personil ataupun material, kalau dia pembeliannya adalah borongan, maka harganya bisa diisi di sini. Selanjutnya ada accrue at. Accrue at itu adalah pilihan cara pembayaran. Jadi di sini ada 3 jenis cara pembayaran. Yang pertama adalah start, pembayaran dilakukan di awal. Misalnya adalah resource material yang harus dibeli dahulu sebelum proyek berjalan, atau bisa juga pekerjaan borongan. Biasanya itu akan dibayarkan di awal. Lalu yang kedua ada end, pembayaran dilakukan di akhir. Kalau untuk di akhir ini biasanya untuk resource berjenis tipe work atau yang personil, itu bayarnya di akhir. Lalu yang terakhir ada prorate. Prorate itu ini prorate ya, bukan prorater. Prorate, pembayaran dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh resource. Jadi untuk prorate ini biasanya juga resource bertipe work. Jadi pembayarannya tergantung penyelesaiannya berapa persen dari proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya ada base calendar. Bagian ini berisi tentang kalender yang akan digunakan di dalam proyek yang akan dikan.
Microsoft Project memberi 3 pilihan kalender, yaitu 24 hours, active, dan standar. Untuk 24 hours, jadi di dalam proyek itu waktu kerjanya adalah 24 jam. Untuk night shift berarti akan ada pergantian karyawan antara shift pagi dan shift malam. Dan untuk standar di sini maksudnya jumlah jam kerjanya dalam sehari adalah 8 jam kerja. Selanjutnya adalah code. Bagian ini digunakan untuk memberikan kode pada masing-masing resource. Sifat pemberian kode ini adalah bebas sesuai dengan keinginan pemakai. Jadi misal di dalam satu resource yang pertama ini Anda beri kode apa, terserah. Untuk kode mungkin tidak terlalu mencerminkan nama resource. Jadi kalau untuk yang initial tadi, ini kan sedikit mencerminkan ya, seperti programmer, dia disingkat PGR, sistem analis SA. Sedangkan untuk code di sini dia memberikan kode untuk resource yang pertama. Misal resource yang pertama itu A, nanti untuk resource yang kedua B, dan seterusnya. Namun pemberian kode ini bebas, boleh tidak Anda berikan, boleh tidak. Berikutnya saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara mengisi resource sheet. Jadi untuk mengisi resource sheet itu sebenarnya ada dua macam cara pengisiannya. Saya akan mengajarkan kedua cara itu. Oke, untuk cara yang pertama kita akan langsung secara manual di dalam kolom-kolom yang ada di resource sheet. Misalkan untuk resource yang pertama adalah sistem analis, langsung kita ketik di kolom resource name. Selanjutnya kita pilih tipe untuk sistem analis. Tentu saja untuk tipe sistem analis adalah work, karena sistem analis itu manusia. Work. Untuk materialnya saya kosongkan karena sistem analis bukan tipe material, jadi saya kosongkan. Untuk initialsnya saya pakai S. Untuk grupnya saya tidak isi karena hanya ada satu kelompok sistem analis. Untuk maksimalnya, misal untuk sistem analis di proyek saya ada 2 orang, jadi saya tulis 200%. Untuk standar rate-nya, misalkan fee untuk sistem analis perharinya adalah 400.000. Jadi cara penulisannya langsung saja kita ketikkan 400.000 tanpa titik atau koma, lalu garis miring per D. Artinya 400.000 per hari fee-nya. Jadi walaupun kita sudah setting menggunakan bahasa Indonesia, tetap per-nya itu D pakai bahasa Inggris. Cuma nanti tetap sini jadinya rupiah. Untuk overrate-nya misalnya adalah 400.000 juga. Cara pengetikannya sama, langsung kita ketik tanpa titik atau koma. Untuk per courses-nya tidak saya isi karena bukan pekerja borongan. Accrued-nya saya pilih prorate, akan dilihat berdasarkan persentase pembayarannya. Base kalendernya saya pilih standar, jadi 8 jam kerja. Untuk cara pengisian yang kedua, caranya adalah kita klik di sel yang mau kita isi. Misalnya saya mau mengisi untuk baris kedua, di sel resource name saya double klik 2 kali sehingga muncul resource information. Lalu yang perlu kita isi hanya resource name, inisial sampai type name. Misal untuk resource yang kedua saya tetap resource-nya dari personil, yaitu desainer. Lalu initialsnya saya kasih D, grupnya saya nggak isi karena di sini nggak ada kelompoknya, saya cuma satu. Untuk code-nya saya juga nggak isi, type-nya adalah work. Oke, setelah dari sini kita oke dulu.
setelah kita isi ini ya yang dibutuhkan ya. Kalau misal Anda mau mengisi grup code tidak masalah. Sini kita oke dulu. Setelah muncul di sini sudah ada designer, Word. Selanjutnya kita klik lagi, kita double klik. Muncul lagi di sini research information. Baru kita pindah di cost. Di sini Anda perhatikan untuk booking type-nya otomatis akan terisi committed. Jadi dan committed, kalau propose itu baru diusulkan, kalau committed itu sudah pasti. Jadi ini bukan pengusulan ya, sudah pasti. Setelah itu kita pilih cost, lalu standard rate dan overtime kita langsung isi di sini. Cara pengisiannya sama. Misal untuk standar rate-nya itu 300.000 per day, berarti langsung kita tulis 300.000 tanpa titik ataupun koma. Per day atau garing day. Misal untuk overtime-nya 200.000 per day garing day. Ini untuk cost accrual-nya bisa dipilih, misal saya tetap prorate, baru kita oke. Di sini langsung nampak ya apa yang kita entry tadi sebelumnya. Standar rate-nya 300.000 per day, overtime rate-nya 200.000 per day.